Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amdatun Najahah, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa kaidah yang berkesinambungan dalam menjelaskan metode tafsir. At-tafsiru imma binaqlin thabitin aw ra'yin sha'ibin wa ma siwahuma fabatilun. Jadi tafsir itu menggunakan penukilan-penukilan yang pasti serta menggunakan pemikiran-pemikiran yang benar. Jadi selain menggunakan keduanya selain itu salah gitu. Jadi apa sih tafsir itu gitu? Tafsir itu ilmun yubhasu an ahwalil Qur'anil azizi min haitsu dilalatuhu ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Jadi ilmu tafsir itu ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Qur'an yang mulia dari segi dilalahnya untuk mencapai apa maksud Allah dengan menggunakan pemikiran-pemikiran manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya menafsirkan Al-Quran itu bisa dari beberapa penukilan. Salah satunya berikut perinciannya. Ada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bil qaulis sahabah, lalu ada tafsirul Quran bil lugha ini bisa termasuk ijtihad. Lalu ada yang kelima, tafsirul Quran bil ra'i. Jadi yang terakhir ini menggunakan pemikiran manusia. Tentunya pemikiran yang benar gitu. Lalu bentuk-bentuk tafsir Al-Quran itu seperti apa aja sih gitu. Gini, bentuk-bentuk tafsir Al-Quran itu ada 10. Yang pertama, bayanul mujmal, menjelaskan sesuatu yang global. Yang kedua itu taqyidul mutlak, memberi batasan-batasan yang mutlak. Lalu yang ketiga ada takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Lalu yang keempat ada bayanu bil mantuqi au bil mafhumi. Jadi menjelaskan sesuatu itu dengan cara tersirat maupun tersurat. Lalu yang kelima ada tafsirul lafdhah bil lafdhah. Jadi menafsirkan kosakata dengan kosakata. Lalu yang keenam ada tafsirul makna bi makna. Yang ketujuh ada tafsirul uslub bi uslub, yang itu maksudnya menafsirkan ungkapan dengan ungkapan. Lalu yang kedelapan ada tafsir al-bay at-tabiyyinu al-mujazu bil mufassal. Jadi menjelaskan sesuatu yang apa? Sesuatu yang singkat menjadi terperinci. Tadi apa? At-tabiyyinul mujaz bil mufassal. Lalu yang kesembilan ada al-jam'u al-qira'at as-sahihah, menyatukan qiraat-qiraat yang sahih. Lalu yang terakhir yang ke-10 yakni al-jam'u ma yatawahhamu annahu mukhtalif. Jadi itu menyatukan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara sekilas itu kayak bertentangan seperti itu. Sebagaimana penjelasan di atas yakni penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran. Lalu penjelasan selanjutnya ini memasuki penjelasan yang kedua, yakni tafsirul Quran bis sunnah. Lalu metode apa sih yang masuk dalam penafsiran Al-Quran bis sunnah itu gitu? Yang pertama, tafsir ayat atau tafsir kata. Jadi menjelaskan tafsirnya dengan membacakan penafsirannya lalu dibacakan ayatnya. Gitu. Yang kedua, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menerangkannya. Yang ketiga, Rasulullah menyelesaikan perbedaan pendapat antara antara sahabat mengenai suatu ayat gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan tadi Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran itu menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran dikuatkan dengan ayat Al-Quran lagi. Tapi yang ini tafsirul Quran bil sunnah, tafsir Al-Quran yang dijelaskan dengan hadis. Entah itu langsung dari Rasulullah maupun sandaran perkataan Rasulullah seperti itu. Lalu fungsi hadis dalam penafsiran Al-Quran itu apa sih gitu? Yang pertama ada bayanul mujmal, menjelaskan yang masih global. Yang kedua taqyidul mutlak, memberi batasan-batasan yang mutlak. Yang ketiga tafsirul mujaz. Lala,
tafsilul qisas, menjelaskan, menguraikan kisah. Lalu ada at-ta'rifu bimubham, menjelaskan yang masih samar. Lalu ada al-bayanun naskhi. Jadi menjelaskan sesuatu yang dibatalkan. Nasakh mansuh itu kalau misal dijelaskan dalam suatu pembahasan. Lalu yang keenam ada bayanul alfal sama bayanul mujmal. Ada 7 fungsi sunnah dalam penafsiran Al-Quran. Namanya tafsirul Quran bis sunnah. Dalam satu kaidah dijelaskan, kaidah ke-20 lebih tepatnya, bayanu syari'i bi alfadhihi wa tafsirihi laha muqaddamun ala ayyi bayanin. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya ketika penafsiran Rasulullah itu sudah ada, maka pendapat-pendapat setelahnya itu tidak diperlukan seperti itu. Lalu kaidah ke-20 itu berkesinambungan dengan kaidah setelahnya, yakni kaidah ini merupakan bagian dari kaidah 20 itu tadi. Sebagaimana kaidahnya, yakni kullu man lahu 'urfun yuhmalu kalamihi ala 'urfihi. Jadi setiap yang memiliki budaya, maka tutur katanya itu dibawa ke budayanya ala 'urfihi gitu. Dari kaidah di atas ada 3 hal yang perlu diperhatikan bahwasanya satu, mufasir harus mengetahui batasan-batasan jangkauan makna kata pensyariat dan berhenti pada batas-batas tersebut. Lalu yang kedua, memasukkan budaya pada masa turunnya wahyu, bukan masa setelah turunnya wahyu. Yang ketiga, memperhatikan rumusan kalimah, asyiqaq, dan muqtadul hal. Dalam suatu kaidah dijelaskan bahwasanya alfadzus syari' mahmulah 'ala al-ma'ani syar'iyyah fa illam takun fal 'urfiyyah fa illam takun fal lughawiyah. Jadi makna kata syar'i itu dibawa ke budaya. Ketika di makna syariat itu nggak bisa, baru kedua diturunkan ke makna budaya. Ketika kok tidak bisa juga, baru ke lughah, ke bahasa, seperti itu. Penjelasan yang ketiga yakni penafsiran dalam masa sahabat. Maksudnya dengan pendapat sahabat. Siapa sih sahabat itu? Sahabat itu seseorang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itu namanya sahabat. Lalu sumber-sumber penafsiran qaulus sahabat itu apa aja sih gitu. Yang pertama, ya sumbernya dari Al-Quran Karim. Yang kedua, sunnah Nabi. Yang ketiga, ijtihad. Kayak mengumpulkan apa namanya itu redaksi-redaksi yang benar. Lalu yang ketiga bisa di kisah Israiliyat, yang keempat maksudnya. Lalu menggunakan penafsiran sahabat lain. Jadi pada intinya ya penafsiran sahabat itu kan setelah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan sunnah Rasul. Lalu bawahnya lagi penafsiran Al-Quran biqauli sahabah. Karena sahabat itu orang yang mengetahui keadaan kapan diturunkannya wahyu, kapan dalam situasi apa ayat tersebut diturunkan. Jadi sahabat itu kan orang yang bersama Rasulullah. Jadi otomatis itu banyak pengetahuan-pengetahuan yang mereka ketahui gitu dibanding selain sahabat, seperti itu. Fungsi tafsir sahabat sendiri itu ya satu, takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Yang kedua, bayanu sababun nuzul, menjelaskan bagaimana keadaan turunnya ayat. Lalu ada bayanul mujmal, membatasi yang mutlak. Lalu ada bayanul mujmal, bayanun nasakh, ada bayanun mubham. Jadi menjelaskan sesuatu yang masih samar, seperti itu. Jadi apa sih
penafsiran sahabat itu ada yang mengatakan harus diikuti, wajib diikuti karena sahabat itu apa ya? Redaksi-redaksi yang digunakan sahabat itu dari Rasulullah seperti itu. Jadi justru malah yang ada banyak persoalan untuk perbedaan mukhtalif gitu loh, perbedaan redaksi tentang penafsiran satu ayat itu di generasi-generasi makin bawah, makin bawah, makin bawah. Qaulus dalam eh, jadi qaulus sahabah itu sampai ada ditarik kesimpulan sama beliau as-Sabat dalam suatu kaidah, yakni kaidah ke-21 itu bahwasanya qaulus sahabi muqaddamun ala ghairihi fit tafsir wa in kana dhahirus siyaqi la yadullu alaihi. Jadi pendapat sahabat itu didahulukan daripada yang lainnya sekalipun secara lahiriah ayat itu tidak menjelaskan demikian, seperti itu. Jadi ya pada wajib diikuti, kayak pendapat sahabat itu redaksinya sudah jelas gitu loh. Gitu. Lalu yang keempat, tafsir memasuki masa tabi'in. Siapa sih tabi'in itu? Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat. Tadi kan sahabat itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Lalu tabi'in itu orang-orang yang berjumpa dan ataupun hidup di masa sahabat. Bisa dikatakan bahwasanya penafsiran tabi'in ini masih ideal dan penggunaan bahasanya tuh masih baik daripada generasi-generasi setelahnya, seperti itu. Sumber penafsiran tabi'in itu tidak jauh beda dengan yang di atas tadi. Pertama, dari Al-Quran. Kedua, sunnah Rasul. Sunnah kayak hadis, ketetapan Rasulullah, seperti itu. Yang ketiga, qaulus sahabah. Lalu yang keempat, kayak ijtihad tabi'in lain. Jadi menarik kayak redaksi-redaksi pemikiran-pemikiran dari tabi'in lain seperti itu. Lalu ahli kitab. Tapi kalau misal ahli kitab ini tadi kan yang kalau sahabat tadi menarik dari kisah-kisah Israiliyat ya. Tapi di tabi'in ini tidak gitu. Ada yang pertama itu ada yang menjelaskan bahwasanya ya ini bisa di redaksi ini dari ahli kitab gitu. Yang kedua tidak menegaskan bahwasanya redaksi tersebut ditarik dari ahli kitab seperti itu. Dirumuskan dalam suatu kaidah oleh as-Sabat, kaidah ke-22. Maaf, ke-23 bahwasanya idza ikhtalafa as-salafu fi tafsiril ayah idza ikhtalafa as-salafu fi tafsiril ayah ala qaulaini lam yajuz lam yajuz liman ba'dahum ihdatsu qaulin tsabitin an qaulihim. Jadi bahwasanya ketika ada dua ulama ini berbeda pendapat atas dua pendapat, maksudnya ala qaulain dua pendapat, maka tidak diperbolehkan ada pendapat ketiga setelahnya yang pendapat ketiga ini berbeda juga dari dua ulama salaf tersebut, seperti itu. Lalu dalam kaidah ke-24 dijelaskan bahwasanya fahmus salafi lil Qur'ani hujjatun yuhtakamu ilaihi la alaihi. Pemahaman salaf mengenai Al-Qur'an itu menjadi hujjah yang dipedomani, bukan yang memedomani.